Tinggal di mana, Bos? Di Jakarta Barat, Pak Haji. Oh iya. Ya. Sehari-harinya apa, Bos? Saya jual makanan, Pak Haji. Apa contohnya? Warung Sunda. Oke. Yang masak siapa, Bos? Yang masak semuanya menu ituan saya, Pak Haji. Yang masak saya awalnya. Cuma Oh, iya? ituin sekarang udah sedikit dilepas, Pak Haji. Oh, Ya, jadi karena kan udah jadi 2 tahun saya yang megang. 2,5 tahun saya buka cabang, Pak Haji, yang di Kebon Jeruk. Yang pertamanya kan yang di Tanjung Duren, Pak Haji, yang dekat Rumah Sakit Royal Taruma. Sekarang buka lagi di Kebon Jeruk dekat Rumah Sakit Royal Siloam. Ya. Jadi mbaknya yang jagain di rumah atau jagain di Sekarang paling kontrol aja, Pak Haji. di dua rumah makan ini? Iya. Karena Hah? saya bolak-balik aja. bolak-balik, paling ituin rasa, udah gitu. Mic-nya boleh nggak, Bos? Pakai mic, Bos. Boleh. Gimana? Jadi gini, Pak Haji, saya itu paling sekarang ngontrol aja, Pak Haji, gitu. Paling kontrol, udah ituin makanannya, itu rasanya saya pulang, gitu. Soalnya kata anak kalau misalkan ditungguin terus, takutnya disangka nggak percaya sama karyawan. Oh iya. Gitu, Nah, Pak anak Haji. umur berapa? Anak saya yang pertama umur 27 tahun, Pak Haji. Alhamdulillah. Laki perempuan? Laki-laki semua. Yang Berapa anaknya? 2, Pak Haji. Yang keduanya 15 tahun. Yang yang pertama pertama polisi, Pak Haji. Udah jadi perwira. Sekarang? Iya. Pangkatnya apa? Ibda. Ibda. Iya. Tahun depan itu. Tahun depan Ibtu, Pak Haji. Mohon Ibtu. doanya. Iya. Itu tuh berarti Letnan 1. 2. Letnan 2 sekarang. Sekarang nggak 1. Sekarang Letnan 1. Iya. Oh iya. Nah, dulu masuknya dari secaba atau dari tamtama? Dari Akpol, Pak Haji. Oh, dari Akpol. Iya, betul. Oh iya iya. Nah, terus sekarang dinas di mana anak yang pertama? Di Jogja, Pak Haji, di Polres Bantul. Oh, Bantul. Iya. Kalau yang nomor 2 kegiatan? Yang 2 masih SMP, Pak Haji. Mohon doanya juga mau masuk ke SMA, pengen yang negeri. Oh iya. Soalnya ini anaknya yang kedua agak sedikit ambeler, Pak Haji. Beda sama kakaknya? Iya, kalau yang pertama itu saya mohon maaf ya, Pak Haji. Anak pertama masuk Akpol aja itu saya mohon maaf nih, nggak ada saudara yang jadi ini, alhamdulillah karena kegigihan anaknya sendiri, Pak Haji. Oh, PD-nya luar Iya, biasa. pinter anaknya, cerdasnya benar-benar prihatin gitu, Pak Haji. Iya iya iya. Kalau yang ini bontot mungkin ya, karena si bontot. iya. Jadi sedikit gimana ya, Pak Haji? Mohon doa. Iya, main game terus, Pak Haji. Ngilanginnya gimana ya? Colek alat kelaminnya, taruh di jidatnya. gitu, nggak Pak iya, Haji. colek. Kalau kita colek dulu di belakang, set, langsung nanti taruh di jidatnya. Nggak Ya main kita lagi. kan pengennya anak dua-duanya pengennya sukses dunia akhirat ya, Pak Haji. Iya. Iya, yang anak pertama alhamdulillah tanpa cuman doa orang tua bisa masuk Akpol aja udah alhamdulillah, Pak Haji. Betul nggak, Pak Haji? Iya. Iya. Nah sekarang itu anak saya lagi udah sebasa, Pak Haji. Ya. Mohon doanya juga pengen kuliah ke Inggris, Pak Haji. Pengen kuliah ke Inggris ya. Yang cuman nomor? yang pertama, Pak Haji, yang Oh, polisi itu. Oh iya. Mau S2, Pak Haji. Ya. Pengennya ke Inggris, udah ngambil sebahasa cuman kan mau ujian nih, Pak Haji. Dites dulu kan kayak Ya. gitu. Mohon doanya biar lolos ke kuliah ke itu, Pak Haji, Inggris. Gitu, Pak Haji. Kalau untuk ituan warung, saya mau jujur boleh, Pak Haji? Boleh. Boleh. Jadi saya tahu ke Pak Haji sini, saya kan selalu lewat, mohon maaf ya, enggak bermaksud untuk merendahkan orang. Jadi saya tuh suka ngasih ke pengemis itu, Bapak pengemis itu. Mohon maaf, tunanetra ya. Jadi saya suka curhat, Pak Haji. Warung itu kan kadang-kadang naik surut ya, Pak Haji. Kadang rame, kadang sepi. Saya Yang jujur. makan? Iya, Pak Haji. Warung makan itu ramenya itu Sabtu Minggu, Pak Haji. Dan bulan puasa. 1 bulan sebelum puasa itu rame, Pak Haji. Kalau di Jakarta itu yang dibilang apa sih, rewahan ya. Mau puasaan, perpisahan gitu. Nah itu rame, Pak Haji. Ya alhamdulillah. Ruahan. Iya. Ruahan. Iya. Nah itu 1 harinya bisa dapat 8 juta Pak 1 hari? Iya. Oh, munggahan. Munggahan pada misalkan ibu-ibu
senam, ngumpul gitu Pak Haji. Itu penuh terus tuh sampai mau ke puasanya. Nah, puasa pertama sampai 5 hari sampai seminggu lah ya Pak Haji. Itu sepi, masih sepi Pak Haji. Nah, ke 7 harinya sampai mau lebaran itu rame Pak Haji. Oh. Ya kita sih bersyukur ajanya, maksudnya 8 juta dapat terus Pak Haji satu Sehari? warung. Iya. Tapi kalau ini yang lebih sedihnya semalam Pak Haji. Di warung semalam itu dapat 700.000 ya. Yang di Kebon Jeruk dapat 700.000 Pak Haji. Karyawan 12. Satu warung nih. Allah. Ya, coba Pak Haji bayangin ketutup nggak begitu? Enggak lah. Nah, terus yang warung yang di Tanjung Duren yang pusat dapat 1 juta Pak Haji. Alhamdulillah. Iya. Berapa Itu, Pak karyawan Haji. yang Tanjung Duren? 12 juga Pak Haji. Waduh. Coba. Kalau hariannya Nah. 70.000 aja, 7 Udah berapa Pak Haji? kali 12. Ya Allah. Tapi nih subhanallah ya Pak Haji, saya kan baru semalam ke Pak Haji, terus saya itu privat sedekah ya. Alhamdulillah tadi saya lihat di video ada beberapa yang makan Pak Haji. Alhamdulillah. Saya bilang pasti rame, pasti rame, pasti rame. Terus boleh saya cerita juga Pak Haji yang tadi Boleh. lanjutin. Jadi saya tahu ke Pak Haji ini yaitu tahu dari Bapak Bapak yang siapa? pengemis itu. Oh iya? Ya, Kok dia tahu RDAI? katanya istrinya pernah ke sini. Istrinya itu Pak Haji. Istrinya itu pernah ke sini, terus saya kan curhat sampai 1,5 jam saya kalau curhat sama bapak. Oh iya? Di pinggir jalan sambil duduk begitu, sambil udah kayak orang tua. Jadi selama ada saya di situ, alhamdulillah Pak Haji, ada yang nyamperin ngasih terus. Bukannya saya ngagul, gimana ya Pak Haji? Contoh, saya semalam makan, berhenti lagi sepi nih nggak ada orang. Saya makan Pak Haji ke tempat itu. Alhamdulillah suka ada aja orang yang ngikutin makan, Pak Haji. Sama dengan saya duduk sama bapak, sama pengemis itu ya, saya duduk pasti ada yang nyamperin lagi ngasih. Saya yang bilang, terima kasih ya ibu, sehat-sehat, sukses selalu, saya bilang gitu. Tadi juga saya mau ke sini makan ya Pak, masih nggak ada orang sama sekali Pak Haji. Saya sampai ngobrol begini ya, baru saya pesan itu datang rombongan banyak. Itu apa ya Pak Haji? Kayak gitu apa ya Pak Haji? Saya kadang-kadang begitu, alhamdulillah saya bisa ngasih rezeki orang, berarti Ya. bahwa itu rezeki orang. Tapi warung pun kalau saya tungguin, alhamdulillah Pak Haji. Cuman ya itu dia, masa kita tungguin terus. Iya. Kapan saya, mohon maaf ya Pak Haji, kapan saya enaknya? Iya. Karyawan kan udah banyak, masa saya harus tungguin terus? Iya. Tapi kalau ada saya itu beda Pak Haji. Iya. Karena saya itu kalau ada yang makan, mohon maaf ya Pak Haji, 35.000 aja saya anterin sampai depan Pak Haji. Saya anterin sampai depan. Ibu terima kasih banyak ya, jangan kapok ya. Gitu. Sehat-sehat ya Ibu, banyak rezekinya. Saya gitu. Saya Jadi makanya, namanya ramah ya? ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang makan langganan saya, Teteh tadi kemana? Saya ke warung. Katanya, iya saya lagi nggak ke warung. Tadi Berarti siang ke auranya warung. mbaknya positif ya? Mungkin Pak Haji. Gitu Pak Haji. Jadi saya lanjutin yang tadi, saya tahu ke sini dari Bapak yang itu, saya ngobrol curhat. Kan ada ya. ilmunya RDAI mbak. Ada mbaknya, nggak ada mbaknya, tamunya banyak yang makan. Ada saya, nggak ada saya, tamu RDAI banyak. Dulu kan saya sakit 2 bulan. Tamunya ada aja kan. Walaupun nggak sebanyak kalau saya ada. Kalau saya ada banyak banget. Tapi pas saya sakit 2 bulan, tamunya ada. Caranya apa? Saya cebok alat kelamin saya, air cebokannya buat masak nasi, buat makan karyawan saya. Ini kan mukanya kayak alat kelamin saya semua. Tapi itu harus tiap hari Pak Haji, mohon Ah? maaf. Harus tiap hari. 9 hari. 9 hari. Ya, boleh berturut-turut, boleh pisah-pisah. Gitu. Boleh saya lanjut lagi ya Pak Haji? Ya. Terus saya ditunjukin ke Pak Haji, kalau memang belum dipraktekin katanya, jangan ke sana dulu. Ya, janganlah, buat Karena apa? mohon maaf nih katanya, Pak Haji itu kalau ngomong nyeleneh. Iya, mending Nah, nyeleneh, iya. nyelekit. Cuman Nyelekit. kita emang suami istri harus sejalan ya Pak Haji. Ya, seirama, Iya, sefrekuensi. alhamdulillah saya sama suami sejalan. Frekuensi. Ini Udah pun berapa ya- tahun ya, nikah? Saya 21 tahun. Nikah? Udah 21 tahun. Oh, jadi umur Bapak sekarang berapa, Bos? 21. 46. 46 saya tahun ini. 46.
28. Nikah udah 28 tahun. Dia bilang 21. Terus Itu, lanjut. Pak Haji. Nah, terus kata si bapaknya, kalau memang belum dipraktekin jangan ke sana. Praktekin dulu. Saya jujur tahu Pak Haji ini udah 8 bulan yang lalu. 8 bulan. Ya. Dari 8 bulan itu saya ngelihat YouTube, ngikutin, saya praktekin ya Pak Haji. Subhanallah, awalnya saya beli ruko yang warung cabang Pak Haji. Warung yang di Kebon Jeruk. Alhamdulillah sekarang walaupun belum kebayar nih Pak Haji, yang pusatnya dijual juga ke saya. Dan alhamdulillahnya saya praktekin ilmu dari RDAY ya, dari Pak Haji. Alhamdulillah dua-duanya jadi milik saya. Dan Sekarang? Iya. Dan saya ada yang meminjamkan uang tanpa jaminan Pak Haji. Tanpa jaminan. Iya. Wow. Iya. 2 M Jarang-jarang setengah, loh, Bos. Pak Haji. Iya, Iya. makanya dari- Subhanallah, saya seumur hidup baru ini Pak Haji. Kecuali ke bank ya Pak Haji. Iya. Saya jujur aja hidupnya gali lubang tutup lubang Pak Haji. Yang penting saya jaga kepercayaan. Enggak ke bank, enggak ke orang perorangan, kita harus jaga kepercayaan. Tapi subhanallah saya ngikutin ilmunya Pak Haji. Padahal cuma sedikit, mohon maaf ya Pak Haji, saya sedikit jorok nih. Iya. Saya ikutin yang joroknya. Ya, yang joroknya itu ruko ya Pak Haji. Yang pusat itu kan tadinya nggak mau disewain lagi Pak Haji. Nggak mau. Nggak mau. Beliau itu tahu saya merintisnya seperti apa. 500.000 saya dapat sehari. Tahu Pak Haji. Sehari 500.000 teh sabar. Saya kan orang Sunda Pak Haji, jadi panggilannya teteh. Suami yang asli mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Teh sabar katanya. Orang bertahap, iya Pak, nggak apa-apa gitu. Ya 500.000, mohon maaf Pak Haji, tahu saya beli cuma 20 biji. 3 tahun yang silam ya Pak Haji. Terus dapat 500.000 itu ya nggak kemana-mana Pak Haji. Saya nombok terus, cuman karena support suami, kamu masa mau nyerah? Ya, dari lantai 1 sekarang sampai ke lantai 3 Pak Haji. Jadi lantai 1, 2, 3. Nah 2, 3 itu lesehan fasilitas karaoke Pak Haji. 3 jam, jadi yang makan itu paketan 20.000, 25, 35. Itu boleh karaokean 3 jam. Boleh. Iya. Saya untung apa Tanpa hitung-hitung. dicas lagi. Enggak. Bayar makanannya aja. Gitu Pak Haji. Iya, jadi saya tuh ya sedikit, mohon maaf ya Pak Haji, nyenengin orang juga kan pahala juga Pak Haji, gitu. Saya yang di Kebon Jeruk itu 5 lantai Pak Haji. Yang di Kebon Jeruk 5 lantai. 5 lantai. Cuman Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, 4, lantai 5. 5. Nah 5-nya itu buat tinggal karyawan Pak Haji. Oh. Karyawan saya itu tidur di situ, makan sepuasnya. Nah itu ngebangun sendiri apa udah ada? Udah itu renov kita habis yang di Iya, bangun sendiri Pak Haji. ngebangun sendiri lah. Jadi nyicil, bangun. Enggak, gini Pak Haji. Yang di Kebon Jeruk itu 4 lantai. Nah kita yang 5 lantainya itu kita buat sendiri kamar buat karyawan gitu. Nah terus kan kalau pertama nyewa itu belum begitu Pak Haji. Kan kita pasang AC habis 250-an saya. Itu renovnya aja yang di Kebon Jeruk. Sama yang di Kebon Tanjung Duren juga sama Pak Haji. Jadi dia cuma 3 lantai, keempatnya kita yang bangun sendiri. Gitu Pak Haji. Nah terus saya yang praktekin itu Pak Haji ya itu subhanallah, bukannya saya itu ya. Makanya kan kata Pak Haji benar, praktekan dulu jangan kesini dulu. Nah saya tuh praktekin dulu, tapi emang kok direnyepin, kok iya juga ya. Tapi sedikit ada kurang percaya awalnya Pak Haji. Jujur, kita ngeliat YouTube nih berduaan ya. Bener nggak sih Pak Haji kok jorok banget gitu. Ya kan? Tapi kita ituin yang masalah ruko aja yang tadinya nggak mau dijual Pak Haji. Saya di kamar mandi di lantai 2-nya, saya ikutin ituan Pak Haji. Jadi milik saya, pasti kebeli. Pasti jadi milik saya. Harganya turun drastis, yang tadinya 5 M, saya kan nawar kalau 3 M nggak apa-apa, malah lebih di bawahnya Pak Haji. 2,6 M. Harganya? Iya Pak Haji. Tadinya dia nggak mau itu kekeh. Saya ituin ke kamar mandi, saya tutup ya di lantai 2 gitu.
saya ituin di ini apa, mohon maaf ya, Ya. alat kelamin saya gitu-gituin Iya. Pak Haji. Iya. Colek, tempelin, Saya makanya colek, tempelin. bukannya ini ya Pak Haji, kok ada benernya ya, kerasa ya gitu. Terus yang mau minjemin uang itu namanya saya tulis ya Pak Haji, bintinya binti Pulan, saya gituin. Terus pasti minjemin saya, pasti minjemin saya. Saya Maksudnya belum. dikempit di alat kelamin? Iya Pak Haji. Namanya? Iya. Oh, fotonya. Sama fotonya saya Pak Haji. Waduh. Berarti alat kelamin ibu Pulen bener. Iya. Pulen bener. Kalau ada 6 gue pesen 5. Yang satu dibungkus. Saya Karetnya 2. ikutin ituan Pak Haji, saya praktekin sendiri gitu. Ya, terus saya baca alhamdulillah Pak Haji 999 kali tiap hari Pak Haji. Iya. Saya jujur kalau untuk sholat belentang-belentong Pak Haji. Iya. Iya. Nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. belentang-belentong Pak Namanya Haji. masih muda. Nah, cuman kalau untuk sedekah Iya. saya dari 25 tahun kemarin juga saya udah lakuin itu. Mohon maaf untuk ikut bisa privat ini aja, uang yang buat kesini itu 5 bulan yang lalu udah saya simpenin Pak Haji. Udah. Iya. Karena saya satu warung 100.000. 2 warung berarti 200.000. Itu buat anak-anak yatim. Itu Pak Haji. Jadi saya setiap itu buka, saya transferin ke orang tuanya langsung gitu. Nah saya sisiin buat ke Pak Haji 3 juta Pak, udah 10. Nah dari Februari kita mau ke sini Pak Haji. Cuman gangguan setannya itu. Gangguan setan. Iya. Jadi kita kan belum tahu ya, belum tahu. Jadi ada kesibukan apa, nggak jadi lagi. Nah terus pas kemarin kan emang lagi sibuk ngurusin ibu nih Pak Haji. Ibu saya juga lagi, alhamdulillah lagi menjalankan ibadah haji nih, udah sepuh, udah 86 tahun Pak Haji. Iya mohon doanya juga biar sehat-sehat ya Pak Haji. Soalnya kemarin habis jatuh pas itu tawaf Pak Haji. Iya jadi sekarang lagi di hotel, belum bisa ikut apa ituan lainnya Pak Haji. Copot dong celana dalamnya ibu. Jadi di sana ibu pengen pakai celana dalam, dicopot, digosok ke bagiannya gitu. yang sakit, sembuh. Paling lama 2 hari. Emaknya, mohon maaf Pak Haji, udah nggak pakai celana dalam. Oh iya, dia kesana Terus sama siapa? udah paling Celana kayak celana orang tua begitu Oh iya segini Pak dicopot, Haji. dicopot. celana renang. Kayak Ya, celana celana renang dicopot, yang nempel di alat kelaminnya ibu. Itunya Pak Haji. Jadi ininya tuh ini bibirnya itu jontor Pak Haji, nusruk mungkin pas tawaf itu masa gitu Pak Haji. Gosok, digosok bagiannya. Nanti digosok bibirnya. Colek alat kelaminnya, colek gosok. Colek gosok. Colek gosok. Gosok. Sembuh kok. Nah gitu Pak Haji, jadi kita datang ke sini tuh niatnya saya terlalu ngoyo nggak sih Pak Haji? Maksudnya satu warung pengennya dapat omset 20 juta gitu Pak. Enggak dong. Tadi mbaknya yang keluar barusan tuh, kan dia punya restoran tuh yang tadi keluar. Tadi. Dia kan cair tuh 20 miliar. Tadi yang bertiga, kakak beradik. Dia punya rumah di Rancamaya. Iya gitu Pak Haji, saya Enggak bilang saya itu enggak ya terlalu ngoyo enggak. Saya mau jujur ya Pak Haji ya, saya pernah dapat 20 juta itu cuman sekali Pak Haji. Aduh itu udah kayak hajatan ramenya udah kayak apa ya Pak Haji. Ya orang paketannya cuman 35, 25, 20 Pak Haji. Tapi ada juga sih paketan yang 200.000 Pak Haji. Itu buat 4 orang gitu. Jadi kalau misalkan ituan itu, tapi semua nggak ada yang nggak mungkin ya Pak Haji. Nggak yang mungkin. Iya, saya Jadi pengennya mbaknya ya. sekarang maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya itu dia Pak Haji. Saya mau warung saya satu tempat itu seharinya dapat 20 juta omsetnya Bisa, Pak Haji. bisa. Satu warung. Jadi 2 warung, mohon maaf 40 gitu Pak Haji. Boleh. Terus anak saya juga kan mau kuliah Pak Haji. Saya jujur nggak punya pendamping istilahnya kekuatan apa-apa, cuman doa ya Pak Haji. Cuman doa, mah doain biar lolos katanya nanti pas dites bisa kuliah di Inggris gitu Pak Haji. Kalau orang yang lain kan ada kekuatan orang tuanya ya. Iya. Ya inilah itulah, kalau kita emang dari ikut tes sendiri Pak Haji. Iya. Dari 11.000 orang itu yang daftar, yang keterima cuma 257 Pak Haji. Ya. Seluruh Indonesia itu.
Ya. Nah, anak saya perwakilan dari Jakarta Barat, cuman berdua Jadi sama anak Kapolda. yang urgent apa hajatnya sekarang nih ke RDAY yang urgent? Yang itu anu Rumah makan dulu kali ya, warung, satu-satu iya, ya. iya warung Jadi Pak gini, Haji. kalau ibu mau 20 juta per bulan syaratnya cuma satu. Niatnya karena Allah. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Kita kebanyakan pengen hajatnya kita terkabul, omsetnya 20 juta karena saya mau bantu adik-adik saya. Itu yang nggak terkabul. Saya mau 20 juta karena saya mau buka cabang lagi. Itu yang nggak terkabul. Jadi harus wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Ibadahku, sholatku ikhlas semata karena Allah. Kebanyakan tamu RDAY, saya mau omset 20 juta per hari biar saya buka cabang lagi 5. Buka cabangnya itu jangan disebut. Saya mau omsetnya 20 juta titik. Dah itu aja. Kebanyakan kita enggak. Saya mau omset 20 juta karena saya mau bikin cabang lagi yang ketiga. Enggak boleh. Lo niatnya nggak karena Allah, lo karena buka cabang. Kedua, ibu sama bapak nggak boleh punya sifat bangsat, sifat biadab. Nah coba baca dari yang 18. Kalau boleh tahu Pak, mana sifat ibu yang jelek yang 18 ada gak Pak? Ibu coba lihat sifat bapak yang 18 ada gak Bu? Masing-masing saling lihat coba. Ada, Pak. Ah, apa Pak sifat ibu yang paling jelek yang 18 Pak? Yang dominan. Yang bapak lihat tuh. Yang 18 tuh. Paling bawel ya. Nah, Bawel. nah. Terus apa lagi Pak? Apa nggak apa-apa. Kan nikah udah 28 tahun, masa nggak hafal? Coba. Nggak apa-apa. Mikir gak? Bini lu suka pemikir gak? Mikir ya Pak Haji. Nah nggak boleh. Iya, Ya. terlalu ini pikirannya terlalu berlebihan. Iya nggak boleh. Ibarat main sepak bola namanya offside. Bolanya masih ditendang sama kiper, kita udah masuk daerah lawan. Jadi gini Pak. Gini Bu. Hadisnya Allah tuh kuat banget. Hadisnya sohe banget. Di dalam tubuh, coba dicerita. Di dalam tubuh. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda dan diawali dengan kata-kata ingat. Berarti penting banget ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka bagus seluruh jasad manusia. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia itu. Jadi kalau tapi lo kalau ada cerewet itu busuk semua. Kalau lo ada mikir itu busuk semuanya. Nggak boleh. Jadi itu sifat setan nggak boleh ada di kita. Nah ini ada di bapak dan ada di ibu, hilangin kalau pengen 20 juta per hari. Begitu. Kalau sekarang kan enggak. Gue selama ini ada gue sifat itu Pak Haji, tapi gue punya aset. Iya tapi nyicil. Gue nggak mau. Kalau bisa lo nggak ada cicilan. Gue ada sifat itu tapi usaha gue jalan terus iya tapi omset naik turun. Gue nggak mau naik turun. Nah coba hilangin dulu tuh sifat busuknya. Jadi cuman berapa? 2. 1 ikhlas semata. Gelisah juga. Hah? Gelisah. Nggak boleh. Apa yang mesti digelisain? Bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Tapi mohon maaf ya Pak Haji. Kalau Mana mic-nya? Iya. Kalau saya itu gelisah karena was-wasnya itu saya udah 15 tahun ini ada sakit lambung Pak Haji. Gampang, cari kelapa, buah kelapa yang kecil, yang jatuh dari pohon kelapa, lo pesen sama orang kampung, kelapa mentil yang jatuh, ambil 3, direbus, diminum sehari 3 kali selama 9 hari. Oh yang sembuh. pentilnya itu ya Pak Haji? Ya, peluluk namanya. Mm-mm. Peluruk. Selama 9 hari. Selama 9 9 hari, hari Pak Haji. minum, iya, Ada sorry. bacaannya Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, penyakit saya sembuh total, asam lambung saya sembuh total, asam lambung nanti sembuh total. Minum sehari 3 kali. Ini juga saya mau biar ini ya Pak Haji. Yang nggak bagus sifatnya dari suami saya suka bikin jengkel saya Pak Haji. Nah nggak boleh. Sekarang gede jengkel. Jadi suka mancing-mancing saya gitu. Iya, jadi ibu jadi jengkel kan? Nah, kalau untuk bawel saya jujur ya Pak Haji. Jual makanan itu bukan ke suami aja Pak Haji.
Ke karyawan pun saya bawel, contoh jual makanan itu sangat-sangat sensitif Pak Haji. Ya sekarang ibu bawel. Tapi kan sekarang omset naik turun. Ibu maunya kan stabil 20 juta. Nah bisa gak itu jangan dilanggar? Nah ini udah 3 bulan ini saya diemin Pak Haji ke karyawan, masa bodoh. Tapi kan ibu di sini nyedongkol. Iya. Nggak boleh dong. Itu yang nggak bisa ya Pak Haji. Nggak boleh. Caranya harus gimana ya Pak Haji? Ya itu sifat 18 nggak boleh ada. Latihan. Kalau masih ada ya begini aja. Begini aja. Punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Punya motor, motor cicilan. Punya usaha naik turun. Besok naik, besok turun. Jadi yang omset naik buat nutupin yang turun. Begitu aja. Nah ini juga ruko saya jujur Pak Haji. Jadi kebeli sama saya jujur Pak Haji. Yang satu yang di kebun jeruk itu saya cicilan Pak Haji. Ya kan tadi saya udah Iya, bilang. KPR Pak Haji. Makanya nggak boleh itu sifatnya. Sifat bangsatnya dihilangin dulu. Coba latihan dulu. Nanti lo privat lagi yang kedua. Besok lagi privat lagi yang ketiga. Besok privat lagi yang keempat. Tapi mesti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan ngapain lo privat lagi yang kedua. Kayak tamu gue. Lo privat yang keberapa lo? Yang ke-300. Tapi kan cair 200 miliar. Lo privat yang keberapa lo? Yang ke-200. Tapi kan cair 200 miliar. Ini kan enggak. Privat lagi. Besoknya enggak privat. Yang ada Pak Haji. Kok saya mana 20 juta. Nah lo baru privat sekali. Gede untung di lo, rugi di gue. Lo dapat 20 juta sebulan. 600 juta. Anak yatim cuma dapetnya 10 juta. Ngapain gue ajarin? Nggak Mohon mau maaf gue. ya Pak Haji. Saya mah privat karena Allah aja Pak Haji. Iya, pokoknya jujur, ikhlas. Saya mah niatnya untuk sedekah Pak Haji. Iya, pokoknya Karena yang itu ikhlas. dia, Pak Haji mau lihat, nih saya satu warung. Nah, Pak Haji kalau sakut sangka saya bohong. Iya. Saya tulisin. Iya. Saya ituin Pak Haji. Iya, nggak apa-apa. Buat anak yatim semua Iya. Pak Haji. Tuh. Nggak apa-apa. Pokoknya maunya saya, ibu meraktekin ilmunya Allah. Wa nasuki wa mayaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya nggak mau meraktekin ilmu RDAE Suzuki. Coba lo praktekin. Maunya saya wa jadi- nasuki wa mayaya wa mamati lillahi Kalau- rabbil alamin. Gua nggak mau kayak dia nih. Ada yang ngucapnya karena ndak fokus itu kan jadi Inna Suzuki, wa Yamaha, wa Honda, wa Avanza, wa warung, Wa restoran. wa restoran, Wah buka cabang lagi. wa cabang, gitu. Nggak Karena boleh. Fokusnya padahal harus lillahi robbil Takbil alami. Jadi lo niat 20 juta tuh bukan karena bikin cabang lagi yang ketiga. Jangan lo 20 juta per hari untuk lunasin ruko, lo lunasin restoran yang pertama atau yang kedua, nggak mau gue. Pokoknya wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau lihat hasilnya. Kebanyakan tamu RDAE bos, udah datang bolak-balik nggak ada perubahan hajatnya apa. Karena nggak wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia datang ke RDAE biar cair 10 miliar. Gue bilang mana ada. Lo gila kali ya. Apalagi gue lihat sedekah subuhnya 100.000. Omsetnya pengen per hari 20 juta. Mana mungkin lah bos. Omsetnya minta 20 juta, sedekah subuhnya 100.000. Ya nyomplang. Gak bisa lah. Naikin dong sedekah subuhnya. Otomatis omsetnya naik. Pak Haji boleh nanya nggak? Boleh. Kalau yang dibilang sedekah subuh itu kalau saya lakuin kan ya setiap habis sholat saya masukin nih Pak Haji, dibagiin langsung. Bagiin langsung. Oh gitu ya Pak Haji. Bagiin Kalau saya langsung. enggak. Salahnya gitu Pak Haji, dikumpulin, udah banyak baru saya ituin. Berarti bagusnya langsung dibagiin Langsung. ya Pak Haji. Banyak kok, ada kita namanya grup nyoto. Ada lagi grup nyoto, grup apa. Dia tiap hari sedekah subuhnya. Dia ada yang 150.000, ada yang 250. Dulu dia sebelum sedekah gajinya sebulan 30 juta. Nah dia sedekah subuhnya 250 juta. 250.000. Sekarang gajinya sebulan 70 juta bos. Karyawan BRI. Wow luar biasa. Coba lu praktekin. Tiap hari bos. Jangan dikumpulin dulu. Salah berarti saya. Iya tiap hari transfer. Jadi mohon maaf nih Pak Haji, saya kan transfer. satu warung 100.000 nih buat anak yatim. Dan saya itu masukinnya itu setiap saya habis sholat subuh Pak Haji. Ya cuman kesalahan saya emang saya nggak ngerti itu ya. Saya pikir 100.000.
kali 30 hari, berarti kan 3 juta. Ya, 2 warung berarti 6 juta Pak 6 Haji. juta. Iya. Pengen omsetnya 20 juta kali 30 hari kan berarti 600 juta. 600 juta kali 2 warung berarti 1,2 miliar. Jomplang nggak sama sedekahnya? Jomplang, Pak Haji. Jomplang, Ya. Bos. Jadi menurut Pak Haji saya harus gimana? Mantesin. Lo mantesin. Berapa gue sedekahnya? Kalau 20 juta mantesin berapa sih sedekah subuhnya? Ya pasti 1 juta lah. 1 juta kali 30 hari kan 30 juta. 2 toko kan berarti 60 juta. Nah omset lo minta sama Allah sebulan. Sehari. Seharinya 1 warung pengennya 20 Pak Haji. 2 2 warung, warung kan berarti 40. 40. Lo sedekahnya 1 juta sehari. 2 warung kan berarti 2 juta. Mantes gak? Lo sedekah 2 juta, omsetnya minta 40 juta. Itu aja gak pantas. Harusnya Nggak pantasnya berapa? pantas. 4 juta. Sehari Pak Haji. Iya. Sedekahnya 4 juta, 2 juta, 2 juta, omsetnya minta 40 juta. Baru pantas. 10%-nya. 10%-nya berarti ya Pak Betul. Haji. Tapi kan kalau restoran kan untungnya kan luar biasa. Nggak Iya, Pak 10%. Haji. Iya. Bisa Kalau lagi rame begitu, ya begitu Pak Haji. 50%-nya dapat Pak Haji. Iya, maksud gue Iya. gini bos. Lo lagi ngapain bos? Lagi mancing ikan. Kok nggak lo kedet-kedet? Umpannya mana? Ntar Pak Haji kalau gue dapat ikan baru gue beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Nggak mungkin. Walaupun lo nggak punya umpan, ya lo pinjem dong gue umpannya dong. Gue mau mancing. Nanti setelah lo dapat ikan kita ganti dah. Lo mau sedekah, nggak punya duit, ya lo pinjem dong kakak lo. Teh pinjem dong duit dong buat sedekah. Begitu. Maksa bos. Tapi kita jarang bos level maksa. Ngeri. Tapi kalau minjem duit buat bayar ruko berani. Minjem duit buat cuci darah berani. Minjem buat itu sakit gagal ginjal berani. Tapi kalau buat sedekah nggak ada yang berani. Emang begitu manusia Indonesia, ya kan? Benar, Pak Haji. Benar. Rasanya sayang aja Pak Sayang. Haji. Manusia. Dia lebih yakin minjem duit buat tahlilan. 3 hariin, 7 hariin, 40 hariin. Tapi giran dia di rumah sakit, yang sakit kita minjem buat sedekah nggak berani. Ya emang begitu bos, dari lahirnya begitu kita. Berarti kalau mau dapat omset sehari 40 juta 2 warung itu saya ituin 4 juta ya Pak Haji? Ya. 4 juta. Nah terus saya 10%. saya tanyakan Pak Haji, untuk sedekah subuhnya itu kan dibagiin, ya mungkin dong saya subuh-subuh bagi-bagiin gitu. Oh transfer ke RDAY. Oh gitu Pak Haji. Ya, transfer nanti kita. Dan transfernya asar. Nih dari asar Oh, sampai jam 00. oh gitu Pak Haji. Ya jadi ibu kan tutup warung tuh jam berapa? Jam 10 Pak Haji. Nah langsung sedekah subuh. Jangan nunggu subuh dulu, nggak boleh. Di sini ilmunya. Oh berarti sampai jam 10 kan tutup Ya. warung. Langsung tutup, langsung transfer. Transfer. Tutup warung, langsung transfer. Bu, dulu saya manggil anak yatim. Yasina ngaji di rumah saya tiap hari makanin anak yatim, nyantunin. 65 anak. Setiap anak kita kasih 100.000. Berarti 65 anak kan 6.500.000. Belum makannya, belum minumnya. Belum kadang bingkisannya. Yang ada saya berantem bu sama bini saya bu. Saya abaikan. Ngapain gue denger duit-duit gue bukan duit lu. Sekarang bu kaya raya tajam melintir baru bini saya. Bener juga ya pak. Sedekah mesti dipaksain. Setuju. Lo bisa pakai Hummer. Teman-teman lo SMA emang pakai Hummer. Emang teman-teman kuliah lo pakai Hummer. Emang teman-teman lo kerja pakai Hummer. Udah enggak. Lo pakai Hummer. Keren nggak coba. Sekarang dia pakai Velfire Alphard Nick 2024. Sekarang dia pakai Land Cruiser. Bener juga ya pak. Iyalah. Emang mesti begitu maksa. Tapi dulu, waduh. Apaan sih papa ini? Pak Haji mau dengar cerita saya yang lucu nggak? Yang saya dikasih tahu awalnya sama si bapak itu, Iya. saya praktekin tuh Pak Haji. Iya. Mohon maaf ya, Iya. saya siramin warung Pakai air pakai cebokan. air cebokan saya Pak Haji. Iya, iya. Cuman kan kalau kita bolak-balik, jujur ya Pak Haji, Iya. alhamdulillahnya itu, ya itu Pak Haji tiap hari dapat
8 juta, 8 juta, 8 juta. Iya. Emang tapi saya ituin pasti omset 20 juta ya. Tapi benar emang kata Pak Haji ya. Iya. Mungkin saya ada kesalahan harus sedekah es krimnya yang Iya. ditingkatkan, Pak Haji. Iya, iya. Nah, itu gunanya saya ke sini kan dapat hikmahnya Iya. seperti itu ya Pak Haji. Iya. Jadi berarti emang kesalahan kita adanya di sedekah subuh Pak Haji. Iya. Untuk sedekahnya itu emang kita ituinnya cuma 100 ya, tapi itu pun saya sebulan sekali saya bukanya Pak Haji. Iya. Kesalahan saya mungkin kan di situ Pak Haji. Iya. Nah, cuman untuk nyiramin air cebokan itu tiap hari 2 warung saya jontor Pak Haji, jujur Iya. aja. Saya Mendingan jontor Pak Haji. mbaknya panggil karyawan satu, tugasnya cebok aja. Ini kan saya nyebokin bukan punya saya lagi, sekarang udah punya karyawan. Cuman mohon maaf ya Pak Haji, karyawan saya takutnya pikirannya aneh-aneh Pak Haji. Gampang, mbaknya beli drum di rumah, berendam di drum. Nah, air drumnya ditaruh di botol, nih buat nyiramin biar nggak berdebu. Siapin aja atau iya. Saya di rumah, nggak Iya, apa-apa Pak Haji. iya. Itu buat berapa hari aja gitu. Iya, Nah bahkan- contoh yang saya sebelum buka cabang yang di Kebon Jeruk, saya kan siramin terus Pak Haji yang Iya. di Tanjung Duren. Itu alhamdulillah Pak Haji. Bukannya saya itu ya segitu alhamdulillah ya kita Mbaknya banyak bikin bersyukur. aja pakai drum, pakai air cebokan bikin sedrum. Nah 2 bulan inilah drastis banget Pak Haji. Omsetnya itu warung 1 dulu sekarang sama warung 2. Mbak, nanti kalau udah 99 hari udah nggak usah disiram lagi, kan saya udah nggak nyiram lagi sekarang. Oh gitu Pak Haji. Iya, pakai sampai Asmaul Husna aja 99 Saya hari. kemarin gak sempet sampai 99 kali Pak Haji. Harus 99 hari. Iya, karena ya itu kepotong. Putus-putus boleh. Ya. Oh putus-putus boleh Pak Haji. Boleh, boleh. Contoh kadang-kadang kita kan ada kesibukan Iya. ya. Saya kan ituin Boleh. tanggal ya Pak Haji, ituin tanggal nih, ini. Cuman karena pas saya buka cabang, saya kan fokus ke cabang dulu Pak Haji, 2 bulan saya nungguin di situ. Karena rame kan Pak Haji, namanya baru buka terus diskon, rame tuh. Jadi saya nggak nyiramin lagi Pak Nggak Haji. apa-apa, besok diulangin lagi. Diulang lagi aja ya Pak Haji. Iya. Yang Pak Haji bilang itu saya rendam di itu aja kali Iya. ya. Gitu Di ya Pak drum. Haji. Nah berarti amalan saya yang gituan buat warung itu berarti sedekah Subuhnya subuhnya ditingkatin. ditingkatin yang Pak Haji bilang kalau memang mau dapat Cebokan segitu. jangan enggak. Nah ceboknya jangan enggak walaupun ada yang telat misalkan itu. Tapi kalau misalkan itu mah bisa lah ya buat sama karyawan ya. Iya. Suruh siramin terus tiap hari Iya. gitu ya Pak Haji. Iya. Ya kan? Kalau Mbak. habis bilang gitu Iya, ya. Paling Mbak. gitu ya Pak Haji. Iya. Sama mbaknya kalau lagi nggak ada karyawan, dalam mbak yang bekas pakai dikorbanin 1 atau bapak buat ngelapin bangkunya tamu yang buat duduk. Tapi itu karyawannya saya pernah bilang Pak Haji. Mbaknya yang ngerjain aja sekali Oh aja. nggak apa-apa Pak Nggak Haji. apa-apa. Saya ngerjain. Ini kan yang mbak duduk tadi kan saya seka pakai cara dalam saya tanpa sepengetahuan karyawan saya. Makanya kan nggak pernah berhenti tiap hari pasti banyak tamu. Ya betul. Gitu. Terus Pak Haji saya mau sedikit cerita ya Pak Haji. Yang di Tanjung Duren itu DP udah Pak Haji. Nih. Kan nanti kalau omsetnya 20 juta kebayar, maksudnya nggak Amin, kebayar. ya Allah, amin. Ngapain cerita? Amin. Gak usah cerita yang nanti 20 juta per hari. Iya. 40 juta, maksudnya nggak bisa kebayar dilunasin. Kebayar. Banyak cerita buat apa jadi nggak orang mau, pasti kebayar. Ini kan lagi diproses lagi nih sama Bang Pak Haji. Saya tuh nggak mau KPR lagi Pak Haji. Ya makanya dilunasin Iya, dong, saya kan nggak mau sedekahnya gitu. belum dinaikin. Makanya nih sampai ituan itu alhamdulillah Pak Haji, temen langsung transfer lagi, pinjemin lagi 1,5 M. Ya tapi kan mesti balikin. Iya. Nggak mau saya. Iya, saya juga mikirnya itu Pak Haji. Yang dibilang saya kecemasan, gelisah, jujur ya Pak Haji, karena utang mungkin ya Pak Haji. Karena utang itu, jadi pikiran kita ya emang sedikit gelisah gitu Pak Haji. Kan nanti 20 juta per hari. Amin ya Allah. Bisa? Bisa insya Ada Allah lagi Pak Haji. pertanyaan? Saya mau ituin buat itu anak saya Pak Haji ya. Boleh nanti ijab di sana. Sekarang kita fokus itu dulu, restoran. Iya Pak Haji. Bisa? Bisa. Iya dong, biar nggak bercabang gue. Iya. Dulu udah restoran, pengen anak, gue nggak mau. Besok lo datang untuk anak, sekarang restoran dulu. Harus 20 juta. Iya Pak Haji. Bisa? Bisa, Nanti lo insya ijab sama anak yatim di sana ya. Iya. Oke? Sip, terkabul. Iya, Pak Haji, ya. Amin. Ajarin, centong. Nyentongin duit, cair 20 miliar. 20 juta per hari. Nyentongin. Uang bibit Pak Haji ya. Iya.
disimpan, bukan, jangan untuk kembalian atau belanja. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDIY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang wasilah yang saya kerjakan ini pasti Allah kabulkan. Yakin pasti Allah kabulkan. Ganteng, 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 ganteng datang ya. Datang ke tempat saya sini, datang ke rumah saya, datang ke warung saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening. Datang, undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Datang, undang, ajak kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, diulang-ulang. Lo praktekin, bebas kapan aja. Bebas, Pak Haji. Ya di rumah boleh. Habis Bebas. Mau Pak jam Haji, berapa maaf, aja? ada yang ibadah saya harus ditingkatin. Enggak ada. Udah lo praktekin itu. Itu aja Pak Iya Haji. dong. Harus 20 juta per hari. Biar laris. Bisa? Insya Sip, Allah, 20 Pak Haji. juta per hari. Pasti. 20 juta ya, Bos. Amin ya Allah. 18 jangan ada ya, Bos. Ya, Dimaklumin, Bos. Istri stok lama, Bos. Pak Haji boleh foto nggak? Boleh, masa nggak boleh? Yuk. Mana HP-nya? HP-nya mana? HP-nya mana? HP-nya mana? Yuk, foto. Yuk, sini. Bos, foto, Bos. Dihitung. Dihitung, Haji Marco. Dihitung. Dihitung. Yang moto blow on. Sip. 1, 2, 3. Kasih jempol. 1, 2, 3, 3. Yuk. Sip, terkabul ya. Terima kasih. 20 juta per hari ya, Bos. Amin, amin. Bos, akur ya. Terima kasih banyak. Ya, amin nuhun. Ya. Makasih. Udah ya Pak Haji. Ayo dong, terkabul.